Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kepanjatkan kehadirat Allah yang Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmatnya telah berkumpul kita di sini dengan selamat, dan semoga apa yang saya bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Di sini saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 9, Diseminasi Budaya Positif. Di sini saya didampingi oleh pendamping dengan nama Pak Agus dan fasil saya Budina Hervita dari Jakarta. Ini yang sering bertemu dengan saya melalui via Zoom, dan Pak Agus itu yang mendampingi saya setiap pendampingan individu. Di budaya positif ini ada 8 materi yang akan kita bahas, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol manusia, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma baru, ini mungkin baru bagi kita semua. Karena apa? Pendidikan itu terbagi menjadi beberapa pengertian. Tidak hanya kita mengertinya mendidik, tapi di sini ternyata tidak. Pendidikan itu menuntun. Yang pertama menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita mengembalikan ke anak dan dengan kodratnya, kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Terus yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Bukan kita menyembah murid, tapi kita mendidik anak dengan berpusat kepada murid, dengan sesuai minat, bakat, dan kemampuan murid. Bukan artinya kita menghamba kepada anak itu kita menghamba mereka, tapi tidak. Kita memberikan pendidikan itu yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, guru ibarat petani. Nek wong tandur, jenenge wong nandur itu bisanya ngapain? Bisanya hanya merawat. Sekolah itu diibaratkan sebagai apa? Tanah atau ladangnya. Sedangkan murid sebagai benih. Kita tidak bisa mengubah. Kita tidak bisa mengatur. Kita nandurnya tomat, ya pasti berbuahnya tomat. Kita tandurnya terong, ya buahnya terong. Tidak bisa kita merubah. Kita hanya bisa merawat dengan agar mereka tumbuh dengan baik dengan cara menuntun. Pendidikan menganut asas Trikon. Asas Trikon itu ada 3: continuous, berakar pada budaya bangsa dan berkesinambungan; konvergen, pendidikan memanusiakan manusia; dan konsentris, pendidikan menengah. Jadi dikembalikan pendidikan ke zaman yang Ki Hajar Dewantara yang mencetuskan. Nah, kita beranjak yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi disiplin di sini bukan karena ada aturan, bukan karena ada hukuman, tapi karena dari diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan. Semua nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan itu nanti bermuaranya kemana? Ya ke profil pelajar Pancasila. Yang mempunyai ada apa aja kemarin? Beriman, ya, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, ini yang bermuaranya akan ke nilai-nilai kebajikan itu akan bermuaranya ke profil pelajar Pancasila.
Jadi bukan yang kebajikan-kebajikan yang lain, tapi memang dituntut murid akan kembalinya ke profil pelajar Pancasila. Nih, arti penting visi bagi guru. Ya, jadi setiap guru itu harusnya mempunyai visi. Seperti yang kemarin kita pernah laksanakan itu, visi kita itu bagaimana? Nah, visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, harapan, dan cita-cita atau nilai yang ingin dicapai oleh guru sebagai pendidik atau mencapai tujuan masa depan. Agar visi dapat tercapai, maka perlu pendekatan, yaitu inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan menggunakan kanvas bagja. Ini yang kemarin kita sempat diskusikan bersama yang kemarin itu, dan ini yang kanvas bagja ini belum. Kemarin nggak sampai kanvas bagja, hanya baru sampai langkah-langkahnya. Nah ini dia kanvas bagjanya. Yang pertama B itu apa? Buat pertanyaan. Kita membuat pertanyaan tentang apa yang mau kita capai. Terus ambil pelajaran. Apa yang mau kita ambil dari inti dari pertanyaan yang kita buat. Terus gali mimpi. Kita mau ngapain tuh mimpi? Apa yang mau kita capai? Terus jabarkan rencana. Rencana yang mau kita lakukan itu seperti apa? Terus atau eksekusi. Atur eksekusi ini udah actionnya. Ya, setelah itu kita mau ngapa, apa yang mau kita terapkan, apa yang mau kita lakukan tahap-tahapannya. Ini dia. Nah, di sini guru itu harus mempunyai nilai dan peran guru. Nilainya apa? Berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, mandiri, reflektif. Sebenarnya kita sudah melakukan tanpa sadar, ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan. Kayak berpihak pada murid, nggak mungkin kalau kita melulu murid hanya mendengarkan kita saja. Tapi kan sewaktu-waktu kita juga harus mendengar apa yang dimaukan, dimintakan dari murid. Nah, terus inovatif, nggak mungkin kan kita nggak berinovatif selama ini toh. Tidak hanya ceramah, tapi metodenya kita pakai kan udah beragam-ragam. Ya, udah kolaboratif. Kolaboratif itu tidak hanya dengan guru bisa. Guru dengan kepala sekolah bisa. Guru dengan murid juga bisa. Dan reflektif. Mandiri, refleksi. Reflektif ini yang kadang kita sering lupa. Kita suka lupa refleksi dari pembelajaran yang kita sudah lakukan itu kurangnya apa yang harus kita benahi, apa yang sudah berhasil, apa yang akan kita pertahankan, itu yang kadang kita suka lupa. Terus peran guru. Guru itu diharapkan mempunyai perannya apa? Pemimpin pembelajaran. Jadi yang mimpin pembelajaran itu guru, tapi tidak berpusat pada guru. Berpusatnya pada murid. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi murid diharapkan apa? Kepemimpinan berarti mandiri. Murid diminta agar mandiri. Terus mendorong kolaborasi. Ya, kolaborasi, terus menjadi coach bagi guru lain. Terus menggerakkan komunitas praktisi. Ini yang menjadi tantangan bagi kita, sekolah kita ya Bu ya, kita mau melakukan ini, yang akan kita lakukan. Semoga kita bisa memenuhi nilai dan peran guru ini yang menjadi istilahnya kayak kalau tuntutan dibilang tuntutan juga bukan, tapi memang impian. Iya, jadi memang sudah dikembalikan kayak dulu, jadi guru itu seperti itu gitu ya Bu ya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kebutuhannya ada 5. Pertama, bertahan hidup. Jelas, manusia ingin hidup dengan cara apa? Memenuhi kebutuhan. Ya kan? Merasa diterima, kasih sayang. Dimanapun berada, manusia itu maunya diterima, tidak disingkirkan.
disingkirkan atau tidak diasingkan. Ya. Terus kebebasan, dia itu mempunyai rasa bebas untuk memilih, aku mau yang mana, aku seneng yang mana, aku suka yang mana. Itu kebebasan. Terus kesenangan, senang apa, senang untuk melakukan apa. Ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah penguasaan. Tanpa disadari itu memang kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Dan yang paling atas itu penguasaan. Semua manusia pasti ingin menguasai, baik guru maupun murid. Sebagai murid juga manusia ya, jadi juga pasti mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi kelima-limanya ini juga akan menjadi suatu kebutuhan bagi mereka juga. Nah, ini dia piramidanya, piramida Maslow, piramid. Ya. Ini bahasanya bahasa Inggris, monggo dipahami. Yang paling dasar memang psikologi, jadi kebutuhannya keamanan, love, esteem, ya. Yang paling tinggi itu memang penguasaan diri sendiri, ya, penguasaan. Jadi pengen berkuasa. Sampai sini masih bisa dipahami, Ibu Bapak? Atau sudah pusing? Atau mau ice breaking dulu? Lanjut atau ice breaking dulu? Lanjut. Nah, ini dia 5 motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Menurut Jan Gosen ada 3 perilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi hukuman di sini baik peraturan atau penghargaan itu bisa termasuk dalam hukuman. Kok bisa, Bu? Iya. Karena misalnya anak itu murid itu dia juara. Di SD juara 1 terus. Tiba-tiba di SMP dia tidak juara. Itu sudah menjadikan hukuman bagi dia. Karena apa? Penghargaan yang dulu dia dapatkan tidak didapatkan di SMP, itu merupakan hukuman bagi dirinya. Jadi hukuman itu bukan hanya apa yang berupa apa ya jadinya, bukan fisik saja, tapi memang penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman bagi murid. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasanya pujian, ya toh, atau kata-kata kayak ribet gitu, ya. Nah, ini yang ke-1 dan kedua itu bersifatnya dari luar. Ya, motivasi perilaku itu dia bisa berubah karena dari luar. Ya, karena dia ingin nyaman yang pertama. Terus yang kedua dia ingin apa? Mendapatkan penghargaan. Aku melakukan ini nanti dapat pujian. Wah, kamu hebat, oh kamu ini. Beda dengan yang ketiga. Yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Berarti dia punya motivasi diri, ya, dari dirinya sendiri dan dari luar yang sebagai pemicunya. Jadi tetap dari dirinya sendiri dengan dari luar. Ini perilaku yang manusia. Sedangkan yang diharapkan perilaku kita sebagai guru atau murid itu kita mendapatkan yang nomor 3, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang diharapkan, yang kita harapkan untuk murid kita juga. Terus yang ke-6, posisi kontrol. Guru itu mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5. Pertama, sebagai penghukum. Seorang guru pada posisi ini bila menghukum menggunakan hukuman verbal atau fisik. Jadi bisa dilakukan secara
ucapan. Ya, secara ucapan itu contohnya dengan suara keras, patuhi aturan saya atau awas, itu sudah penghukum. Jadi kita ini yang sebisa mungkin dihindari sebagai penghukum ini. Ya. Jadi bisa melalui verbal ucapan atau fisik. Kalau fisik jelas ya, kita bisa memukul, ya, atau menyerang anak berdiri, itu tidak fisik, ya. Tanpa kita sentuh, tapi kita sudah menghukum dengan fisik. Suruh anak berdiri selama jam pelajaran, atau dia tidak boleh memakai sepatu sampai jam pulang, itu sudah penghukuman secara fisik. Nah, terus yang kedua, ya, membuat orang merasa bersalah. Jadi guru juga bisa menjadi orang yang membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Biasanya itu suaranya lebih lembut daripada yang penghukum. Penghukum suaranya keras, tapi untuk pembuat merasa bersalah itu lebih lembut. Dan perkataannya ya, kamu kenapa ya senang sekali membuat saya kecewa. Itu sebenarnya terus dia murid itu juga merasa, oh iya ya, oh iya ya. Jadi saya merasa bersalah. Itu dia. Ini juga dihindari, tidak boleh dilakukan. Terus yang ketiga sebagai teman. Seorang guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh perkataan, ya sudah, tidak apa-apa, besok jangan diulangi. Nah, biasanya kalau yang teman ini juga tidak boleh. Karena apa? Nanti kalau anak pemurid sudah nyaman dengan kita sebagai teman, nanti bisa jadi dia akan loncat. Nah, itu dia. Ya, akan istilahnya ya lebih kurang ajar gitu ya. Ya, tidak menghargai. Tuh. Nah, selanjutnya itu sebagai monitor atau pemantau. Seorang guru pada posisi ini akan memonitor atau mengawasi murid. Contoh perkataan, coba apa aturan yang sudah kita sepakati bersama waktu itu. Jadi ini dia lebih memantau, ya, memantau kesalahannya apa. Tapi bukan kita yang apa salahmu ini, tidak, tapi hanya memantau. Terus dia nanti murid sendiri yang bilang, oh ya Bu, saya sudah melanggar kesepakatan kita yang ini. Dia akan menyebutkan kesepakatan kitanya. Nah, terus yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer itu seorang guru pada posisi ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, memperhatikan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya. Jadi ini lebih disarankan posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Ya. Kita berusaha menempatkan diri kita sebagai berada di posisi manajer, di mana kita itu bersama dengan murid memperlihatkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, bukan pengoreksi, ya, atau menghukum. Ya. Paling tidak, memang level yang paling tinggi itu manajer. Jika kita tidak mencapai itu, paling tidak kita bisa sampai di bagian monitor atau pemantau. Ya, sebagai pemantau. Lanjut, ya, keyakinan kelas. Sudah sampai ke 7, masih satu lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa toh? Kesepakatan kelas yang dengan nilai kebajikan universal yang disepakati bersama murid. Keyakinan kelas dibuat untuk membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi kita membangun budaya positif itu pertama di mana dulu? Di kelas kita. Setelah kelas kita terbangun, otomatis akan terbawa ke
sekolah. Ini keyakinan kelas ini yang kita buat di kelas panjenengan masing-masing. Bukan dari guru, tetapi dari murid dan disepakati bersama. Ya. Tujuannya pertama, timbulnya motivasi internal. Jadi dari diri murid, bukan dari guru, bukan dari eksternal, tapi dari internal, diri anak. Ya. Untuk disiplin. Terus yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Jadi dari kesepakatan kelas itu mempunyai nilai kebajikan apa yang ingin kita capai. Kelas yang bagaimana yang ingin kita ciptakan. Terus yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bukan takut karena peraturan, bukan takut karena hukuman, tapi memang sadar dari diri sendiri. Karena kesepakatan yang sudah dibuat. Tolak ukurnya apa? Murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi setelah dibuat, disepakati bersama, ya menjalankan. Terus yang kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Terus yang ketiga, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Ini tolak ukurnya. Terus yang ketiga, nah ini, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Bedanya di mana? Kalau keyakinan kelas berasal dari kesepakatan yang dikeluarkan oleh anak-anak. Kalau peraturan kelas itu lebih ke guru sudah menentukan ya sesuai dengan aturan-aturan yang berpacu pada aturan tersebut. Ya, jadi kalau peraturan itu biasanya itu sudah ada. Murid harus mematuhi. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat. Yang buat siapa? Ya, murid dengan guru. Jadi keyakinan kelas itu memang dibuat bersama. Dibuat bersama, disepakati bersama, terus dijalankan bersama. Nah, bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas? Ini yang sudah saya kerjakan. Yang pertama itu menuliskan kesepakatan dulu. Jadi sebelum jadi keyakinan kelas, kita buat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kelas ini mau dibawa kemana? Itu anak-anak yang menuliskan sendiri. Jadi aku pengennya ini, pengennya itu. Ya. Waktu di kelas 3 dan kelas 5 yang kemarin itu juga saya kasih anak-anak sticky note. Jadi mereka menulis sendiri atau di kertas biasa, mereka menulis itu aku maunya apa? Tulis mereka. Jadi satu anak itu 3. Ada 3 yang mau diinginkan. Jadi tiga keinginan. Nah, terus setelah itu guru dan murid mengulas, dikelompokkan. Yang mana dengan arti yang sama dijadikan satu, yang beda disendiri-sendirikan. Jadi kita bersama-sama mengelompokkan. Yang bisa jadikan satu, yang hampir mirip-mirip jadikan satu kelompok, yang lain beda, yang lain dari sendiri-sendirikan. Setelah itu mengelompokkan, guru menuliskan kesepakatan dengan nilai kebajikan. Jadi kesepakatan itu kita cari nilai kebajikannya apa dari kesepakatannya. Ya. Misalnya tidak boleh terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Gitu. Mereka nulis. Nah, ada nggak nilai kebajikan dari tidak boleh datang terlambat? Kebajikannya apa? Membuat anak itu menjadi apa? Disiplin. Itu dia nilai kebajikannya. Setelah itu dari disiplin
Dia jadi apa lagi nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Jadi diharapkan dari kesepakatan kelas yang dibuat, ya, mempunyai nilai kebajikan. Kita cari nilai kebajikannya. Nah, setelah mendapat nilai kebajikan, diganti mengubah kata, ya. Jadi kalimat yang tadi tidak boleh, jangan, dilarang itu merupakan kalimat negatif. Jadi kita rubah menjadi kalimat yang positif. Jadi lebih positif, dibacanya juga tidak apa. Nah, terus artinya juga tidak ambigu ya jadinya ya. Jadi diubah menjadi kalimat yang positif. Terus yang kelima, dijadikan keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu keyakinan atau kesepakatan dulu yang kita buat. Kesepakatan. Setelah kesepakatan jadi, baru menjadi keyakinan. Nah, keyakinan ini bersifatnya apa? Universal. Bukan pribadi. Jadi berlaku di dalam kelas. Baik saya ini kan di kelas saya, baik saya sebagai guru ataupun murid harus menyepakati tentang keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Nah, setelah keyakinan kelas yang sudah dibuat, ini jika terjadi pelanggaran, nah, ini masuk ke segitiga restitusi. Jadi menurut Kelsom Bosen tahun 1996, restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana murid harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi menjadi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak ada hukuman. Bentuknya segitiga seperti ini. Ini dia segitiga restitusi. Jadi tidak ada di sini, nggak ada hukuman. Misalnya saya di sini, balik ke sini, balik ke sini, balik ke sini, balik ke sini. Jadi nggak ada yang keluar. Ya. Jadi ada validasi ada 3 tahapan untuk melakukan segitiga restitusi ini. Ya, ini validasi kebutuhan. Ini pertama menstabilkan ini 3 tahapan, menstabilkan identitas dulu. Ya, tahapannya menstabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan identitasnya, walaupun dia sudah melakukan suatu kesalahan. Kita tetap menstabilkan supaya dia tidak merasa bersalah atau merasa terhukum. Iya. Jadi distabilkan dia. Jadi kita kayak menghargai dia ya, dia. Jadi memanusiakan manusia. Terus memvalidasi tindakan yang salah. Kita konfirmasi, betul nggak kamu melakukan ini? Betul nggak kamu melakukan kesalahan ini? Terus kalau memang sudah, terus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat bersama. Apakah itu melanggar atau tidak? Jadi di sini tidak ada istilahnya apa? Menghukum. Tidak ada istilahnya lagi salah. Memasukkan. Ya, tidak ada. Jadi memang mengharapkannya kita jadi apa ini? Memanusiakan manusia walaupun dia sudah bersalah. Dengan harapan apa? Dia itu sadar diri, menumbuhkan dirinya sendiri. Oh iya, saya bersalah. Oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama. Oh iya, bukan karena wah, kok dihukumi, kok aku ini, tidak. Mungkin dari ibu bapak juga masih bingung ya. Berarti ya. tahapan segitiga
Ya. ini. Sebenarnya ketika anak melakukan suatu pelanggaran, Iya. dia dikembalikan lagi dengan kesepakatan yang awal tadi, sehingga dia berpikir, kenapa saya itu melanggar dan usaha apa yang bisa saya lakukan? Betul. Iya. Iya. Jadi menstabilkan dulu, terus kita validasi dia kesalahannya apa. Kita juga harus mendengarkan alasan dia. Setelah itu baru kita menanyakan tentang keyakinan. Berat ya ini dilaksanakan. Kira-kira berat enggak? Kalau dibilang berat juga enggak, tapi kita memang harus usaha memang itu mendisiplinkan anak dan proses. Karena perlu konsistensi. Betul. Ya. Karena kan paling enak kan sana. Ya, paling enak kan kita menghukum. Sebenarnya ketika anak itu sudah identitasnya sudah stabil, itu udah jalan sebetulnya. Iya. Yang paling berat kan di langkah nomor 1 itu menstabilkan identitas anaknya dulu. Iya. Ketika identitas anak itu sudah mengetahui identitasnya aku mau seperti apa, sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Betul. Yang kedua, ketiga itu udah jalan sebenarnya. Iya. Iya. Tapi langkah pertama itu yang paling berat di langkah pertama itu kita Iya. harus menyadarkan anak siapa dirinya, itu seperti apa. Iya. Usaha apa yang bisa dilakukan? Betul. Identitas anak itu. Iya. Ini memang jadi bahan diskusi kami itu karena apa? Anak itu ada tuh yang saking bandelnya. Ya kalau kita bilang ya bukan bandel ya, bukan masuk bandel, tapi memang saking aktifnya anaknya. Tapi dirinya seperti itu. Iya, jadi karena aktifnya dia kan energi dia berlebih gitu kan. Dan itu ketika anak bisa yang pertama ketika anak itu bisa menemukan identitasnya kan tetap ada pengaruh dari lingkungan juga. Jadi dari keluarga, masyarakat, juga dari sekolah. Ya, tadi kan yang apa? Motivasi dari diri dan lingkungan. Nah, ketika anak sudah bisa menemukan identitasnya, ya sudah jalan aja. Tapi ya sulit ya itu harus mencapai anak bisa menyadari siapa dirinya, sadar itu ya harus ada kerjasama dari keluarga, masyarakat, di sekolah. Memang kolaborasi itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi memang ini kemarin memang jadi bahan diskusi kami juga. Memang untuk menerapkan restitusi itu memang sulit. Mereka mengakui sulit. Ya karena setiap di sekolah-sekolah itu pasti ada anak yang super dan hanya kembali ke hanya segitiga. Tidak bisa menghukum. Dan padahal kadang kan suka apa ya muncul rasa anak ini, paling ya sejak menekuni, ya toh. Jadi kan mereka itu kayak tidak apa ya, untuk kesadaran diri sendiri itu belum ada. Jadi memang masih lebih ke eksternal, belum dari diri sendiri. Itu yang memang harus PR berat buat kita untuk menyadarkan kalau kamu itu punya potensi untuk dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita memang harus menyadarkan murid kita itu kalau kamu itu pribadi sendiri, bukan pribadi dari orang lain. Walaupun lingkungan itu juga mempengaruhi anak untuk tumbuh. Gitu, paling besar itu lingkungan tuh yang mempengaruhi anak tuh. Karena yaitu kembalikan ke kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini dia menstabilkan identitas tadi yang Cici bilang ya. Jadi kalau kita menstabilkan anak itu dengan kata ya tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah merasa melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kata-kata seperti itu yang kita lontarkan, kita ucapkan kepada murid untuk menstabilkan. Kapan kita bisa menyelesaikan ini? Ibu, bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini merupakan kata-kata yang diucapkan saat menstabilkan identitas murid. Terus validasi tindakan yang salah.
Ini contoh-contohnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita kayak mancing gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini contoh-contoh percakapan yang bisa kita lakukan terhadap murid jika ada pelanggaran. Nah, terus menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi kepercayaan yang telah kita buat itu apa? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus apa kamu mau jadi seperti apa? Menanyakan keyakinannya. Lanjut, ini dia. Contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Monggo Bu. Nah, ini yang sudah saya praktekkan kemarin di kelas saya. Ini skenario-nya itu Mas Rehan dan Azam bermain kejar-kejaran waktu istirahat, mereka asik bermain hingga berlari menuju kelas. Di dalam kelas mereka saling mendorong dan berlari. Iva menghardik mereka, tetapi tidak digubris hingga akhirnya Iva mengucapkan perkataan yang menyinggung Rehan. Dan terjadi saling ejek antara Iva dan Rehan sehingga Mas Rehan menangis. Ini skenario-nya. Dan ini contohnya video yang saya lakukan.
Ini video yang saya ambil bersama anak-anak dengan skenario tanpa latihan langsung ini. Ya. Jadi memang mereka itu pas saat itu juga ada kejadian seperti itu. Jadi Rehan sama Azam memang seperti itu. Dan Iva juga memang kejadiannya ada, baru saya buat seperti ini. Dan memang saya sendiri juga masih kadang ngomong keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu dengan peraturan, tapi peraturan yang kami buat bersama, bukan peraturan kelas. Jadi memang keyakinan yang sudah kami buat bersama. Ini contohnya segitiga restitusi. Jadi tidak ada kata menghukum, tidak ada menyalahkan anak, tidak. Jadi kita memang harus mendengarkan cerita mereka, tidak menstabilkan. Setelah itu kita habis menstabilkan tadi, terus kita validasi kesalahannya. Terus dari itu kita melakukan dengan keyakinan kelas kita. Nah, dari pemaparan materi yang saya ini hari ini, kesimpulannya itu kita mempunyai paradigma baru. Dengan perubahan paradigma baru, guru diharapkan menempati posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kita harus sebagai manajer. Kita harus kita sendiri yang harus mendoktrin diri kita sendiri sebagai harus. Sebenarnya bukan harus, tapi memang itu pilihan kita. Kita mau di mana posisi kita. Tapi lebih baik kita sebagai manajer. Nah, terus budaya positif. Budaya positif itu diharapkan muncul dari diri sendiri, bukan pengaruh dari luar, dari diri sendiri, baik dari murid atau dari guru. Supaya budaya positif itu ada di kelas dan akhirnya menjadi budaya positif bagi sekolah. Terus yang ketiga, untuk melatih tumbuhnya budaya positif dapat dilakukan dengan membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Ini dia. Ya. Jadi salah satu budaya positifnya yang kita bisa terapkan itu di kelas kita itu buat apa? Tentang keyakinan kelas. Dan jika ada pelanggaran keyakinan kelas, kita dapat menerapkan tentang segitiga restitusi. Nah, ini yang pemaparannya. Sekarang saya ingin mengajak ibu bapak untuk bersimulasi. Jadi kita bersimulasi untuk membuat keyakinan. Nah, keyakinannya ini kita mau buat apa? Keyakinan di kelas atau keyakinan sekolah? Kalau keyakinan kelas berarti ibu bapak sebagai murid. Ya. Kalau keyakinan sebagai keyakinan sekolah berarti ibu bapak sebagai guru. Peraturan sekolah. Jadi jadi kita simulasikan sebagai sekolah. Jadi keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas, tapi keyakinan sekolah, di mana ibu bapak sebagai guru. Nah, di sini saya akan bagikan take a note. Monggo masing-masing bisa menuliskan tiga keyakinan. Dibagi itu banyak. Dibagi temannya. Dibagi temannya. 3 lembar. Jadi 3 lembar. 3 Bu, jadi ada 3. Tiga lembar. Jadi ambil 3 lembar nanti satu ini jadi satu
apa satu kesepakatan? Ya. Kelembagaan. Satu keinginan. Satu keinginan. Ingin apa ya? Jadi satu keinginan. Jadi ada 3, masing-masing 3. Satu lembar ini, satu keinginan. Aku pengen Keinginannya adalah keinginan kita untuk diri kita sendiri atau maksudnya sekolah. Maksudnya ingin sekolah ini seperti apa atau aku Misalnya diriku misalnya ini anak ya Keinginanku dalam iya sekolah. Ya. Keinginanku di sekolah mau apa? maksudnya sekolahnya aku ingin sekolahnya seperti apa atau aku ingin diriku seperti apa ya aku ingin jadi yang tulisan aku ingin sekolahku aku ingin sekolahku itu seperti apa atau aku ingin diriku itu seperti apa di sekolah ini. Aku ingin sekolah ini kayak apa? Seperti apa? Aku ingin sekolah ini seperti apa? Iya. Titik temunya ke sekolah. Iya, sekolah bukan ini. Ya. Ini Sekolah ini mau apa? Aku ingin terbang dulu. Maaf. Monggo. Tulis. 3 itu kurang. Ya. Belajar tulis 6. Monggo. Pak Joko dikasih bolpen, punya bolpen. Cari Saya. Monggo disinambi ya. Sinambi leyeh-leyeh kan monggo. Ya Bu. Nah, kalau sudah silakan ditempelkan di sini. Ditempel. Ditempelkan. Terus, nah, terus ini. Ini loh. Mbak ini kakak. Masing-masing menentukan kesepakatan kelas yang akan dilakukan. Kesepakatan sekolah. Monggo ditempelkan. Malah tadi pulau. Urut lah. Ya, tidak berdiferensiasi. nanti kan dikelompokkan. Ketua kelasnya siapa ini? Puji. Yang sudah selesai boleh dimakan. Pak Joko bolpennya. Yang belum selesai sebentar mas. Sama orang belum ya. Bareng-bareng. Ingin jadi apa? Balik nganggo pimpinan anggit jadi wali nulisnya. Diulangi wali. Apa ini? Nembon kayak cara Mas. Oke. Enggak. Sudah, Bu Heni? Enggak, ininya udah dapat. Oh, dibalik. Kurang, Bu Heni. Oh, enggak ada. Mau gede. Kayak buku nih, geser buku sini. Ini punya buku cimati tak kenal. Ini apa sekolah? Bukan kelas. Tulisan aman Dengan sini. Apa ya?
Oh, soalnya nanti kan mau ke depan, ketua kelas kan itu yang membantu mengondisikan kelasnya. Aku hijau. Minum nggak? Minum Bu. Ya Mas, minum. Ya Bu. Monggo disambi. Kita praktek sambil makan nggak apa-apa. Mana tadi? Putri. Kalau kamu ini punya aku. Kamu jangan gitu. Kamu di mana? Kamu di sini ya, Pak. Nah, setelah menuliskan, nah, kita sekarang pengelompokan. Yuk, ketua kelas, bantu pengelompokan yuk. Ini maju. Dia menggabungkan Aku belum. Oh, derek bukan. Kebalik. Oh, kebalik. Bikin notnya kebalik. Nah, udah padannya sudah? Belum, soalnya apa, Bu? Waduh, berarti radong ini, radong menggarap. Baru datang. Menuliskan 3 keyakinan untuk sekolah. Pengen sekolahnya di Oh, mana? sekolahnya bagaimana? Yo, setara kamu. Nah, sambil ya saya bacakan dari sini. Ruang kelas menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Terus sesama teman saling menyayangi dan menghargai. Tidak ada bully di kelas ini. Disiplin dan tertib. Menjadi sekolah yang ramah lingkungan, ramah anak dan green school. Terus semangat, cerdas, berakhlak. Selanjutnya, sekolah yang anak-anaknya berperilaku sopan. Selanjutnya, sekolah yang ramah anak. Sekolahku menjadi sekolah yang menyenangkan. Sekolahku menjadi rumah kedua. Sekolahku menjadi tempat belajar untukku. Sekolah yang memiliki prestasi. Melaksanakan tugas dengan memanusiakan sama dengan saling menghormati. Aku ingin siswa patuh tata tertib. Aku ingin sekolah bebas sampah. Aku ingin sekolah rindang. Disiplin dalam kegiatan aktivitas. Terus menghargai sesama, saling melengkapi bersama dalam menyelesaikan kewajiban tugas. Sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi, sekolah yang berbudaya, sekolah yang berkualitas. Aku ingin sekolah ini tertib dan disiplin. Aku ingin sekolah ini disayangi semua. Aku ingin sekolah ini berbudaya seni. Nah, ini bisa kita kelompokkan tadi ya. Nah, ya. Sekarang dari yang ini, ruang kelas menjadi tempat menyenangkan untuk belajar. Kita bisa kelompokkan tadi menjadi sekolahku menjadi tempat belajar untukku. Bisa jadi ya, jadi satu ya. Menyenangkan, sekolah yang menyenangkan. Semangat, ya masuk. Semangat Yang menjadi dengan sekolah menyenangkan jadi semangat. ya. Nih. Terus menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan berarti
Bisa tadi ya. Nih, betul. Terus yang rindang tadi ya. Yang rindang. Yang rindang. Ini kelasnya mana? Ayo, Bang. Kelas rindang. Cuma kita tidak kelas. Ramah anak menyenangkan, disiplin, tidak ada bullying. Disiplin masuk. Kalau semuanya. Karakter. Soalnya ini sama teman saling menyayangi dan menghargai. Oh, Mas, sampai tes sampai nih. Bahwa yang memiliki prestasi. Mental marketing. Waktu tata tertib berarti sekolah Aman, nyaman. jadi menyenangkan ya. Prestasi, sekolah favorit menyenangkan. Orang yang berkualitas. Prestasi. Prestasi. Terus ini waktu tata tertib. Sekolah yang berbudaya. Menghargai sesama dan membantu bersama. Melaksanakan tugas dengan memenuhi kesehatan sesama dengan menghargai. Ya berbudaya. Sayang. Berbudaya yang menghargai. Menghargai. Sekolah yang berbudaya maksudnya nih. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Ada 7 ya, jadi 7 kelompok. Ini bisa kita jadikan setelah kita kelompokkan. Nah, ini kita buat mencari nilai kebajikannya di sini. Ya. Ruang kelas menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Kebajikannya apa? Kebajikannya bisa tertib, disiplin, bisa aman, nyaman, bisa toh? Terus sekolah menjadi tempat belajar untukku. Hampir sama ya? Ya. Terus sekolahku menjadi sekolah yang menyenangkan. Sama ya? Ini sama semua. Nih. Terus yang ini menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Jadi kebajikannya apa? Kebersihan. Terus apa? Keindahan, ya, kelestarian. Terus disiplin dan tata tertib. Berarti tanggung jawab. Ya. Terus di sini sesama teman saling menyayangi dan menghargai. Kebajikan apa yang kita dapat? Kasih sayang, menghormati, sopan santun, bisa masuk ya kebajikannya ya. Terus ini sekolah yang berbudaya. Aku ingin sekolah yang tertib dan disiplin. Jelas ya, tertib ya, tertib, disiplin, kebajikannya itu. Terus yang ini sekolah yang berbudaya. Berbudaya berarti disiplinnya ya apa? Kebajikannya apa? Berkarakter. Terus yang ini sekolah yang memiliki prestasi. Kebajikannya apa? Kualitas. Ya, itu dia. Jadi dari kata-kata yang ini kita sudah mendapatkan kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya apa saja. Nah, setelah itu kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalau yang ini sudah positif ya, ruang kelas menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ini semua sama menyenangkan, ramah. Ya, jadi bisa sekolah. Kalau kita kelas sekolah berarti sekolah ya bukan kelas ya. Jadi menjadi sekolah yang menyenangkan, ramah anak, nyaman, gitu. Menjadi nyaman. Nah,
aman, nyaman, tuh. Jadi sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu keyakinan sekolah pertama. Terus yang kedua, menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Ini ya rindang, bebas sampah, berarti masuk ini ya, ramah lingkungan ya. Itu termasuk sampah-sampah itu juga ya. Ini ya. Nah, terus disiplin dan tertib. Berarti sekolah yang anak-anaknya berperilaku sopan. Masuk ya? Nah, sopan masuk yang berkarakter. Berarti yang tertib disiplin ini masuk tertib disiplin itu karakter ini ya. Ini cerdas, berakhlak, semua karakter ya. Karakter. Di sini sesama teman saling menyayangi dan menghargai. Berarti kalimat apa? Kalimatnya gimana? Kalimat positifnya kita buat apa? Jadi sekolah menjadi tempat untuk berkolaborasi, saling melengkapi, kerjasama. Terus disiplin, tertib. Jadi sekolah apa? Sekolah menjaga kalau tertib, disiplin, tata tertib. Jadi cerdas, peraturan. Itu yang boleh karakter. Ya, sekolah tempat bertumbuhnya karakter. Itu ya. Jadi sekolah tempat bertumbuhnya karakter, disiplin, tertib, patuh, ya, sopan, cerdas, berakhlak. Ya. Terus selanjutnya sekolah berbudaya. Ya, sekolah yang berbudaya. Terus selanjutnya sekolah yang memiliki kualitas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 keyakinan yang kita sepakati bersama hari ini. Tuh, ya. Ini setelah itu mengulas kembali kalimatnya sudah sesuai, ya. Kalau jika sudah sesuai kalimat yang sudah dibuat, maka akan dibuat keyakinan. Ya, jadi keyakinan sekolah ini ya, keyakinan yang telah kita sepakati dan nanti ditandatangani bersama. Sepakati bersama. Kalau kita di kelas itu bisa anak-anak tanda tangan atau kelas 1 2 itu dengan tangan, cap tangan atau cap jempol atau sekreatifnya kita saja. Jadi mereka itu juga dilibatkan. Jadi mereka akan ingat, oh ya ini yang tak buat kemarin Bu. Itu ya, aku harus kata gini. Jadi ini. Nah, itu. Jadi ini nanti keyakinannya apa saja yang tadi kita buat. Jadi tadi keyakinannya keyakinan sekolah ya jadinya ya tadi ya. Sekolah nyaman. Sekolah yang nyaman. Sekolah yang aman, nyaman. Yang nyaman, aman, dan terus yang kedua sekolah yang ramah lingkungan. Sekolah yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga sekolah menjadi tempat sekolah tempat belajar dan berkolaborasi gitu ya. Selanjutnya
keempat menumbuhkan karakter. Terus lima sekolah yang berbudaya. Sekolah yang memiliki kualitas. Sekolah yang memiliki kualitas. Sekolah yang berkualitas. Nah, ini dia. Ini nah, nanti kita bisa buat yang besar kayak poster, ditempelkan di kantor, di ruang guru. Misalnya bisa di Bisa ada kelas ke pojok-pojok sekolah yang bisa mana kelas ya. Nanti kita editkan jadi poster seperti yang ini yang saya buat dengan anak-anak kemarin. nanti kita buatkan poster sekali ya. Jadi seperti ini posternya. Nanti pakai foto yang bagus. Itu ya, ini yang sedikit bisa saya sampaikan ke Ibu Bapak, dan keyakinan sekolah ini bisa panjenengan terapkan di kelas jenengan masing-masing, dan setelah itu jangan lupa didokumentasikan. Jenengan bisa update sebagai aksi nyata di PNM jenengan. Ini keyakinan kelas ini. Jadi selamat berkolaborasi dan gimana? Topiknya disiplin. Nah, disiplin positif. Disiplin positif. Coba dibikin biru semua, nanti terapkan. Budaya positif kok disiplin. Budaya positif kayak disiplin positif apa budaya positif? Bahasanya ya itu dua, disiplin positif atau budaya positif. Bullying nanti beda lagi. Jadi ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pembelajaran saya selama di CGP Angkatan 9 ini, yang bisa saya bagikan, imbaskan kepada Ibu Bapak. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterapkan di kelas panjenengan masing-masing dan mendapatkan nilai lebih. Ya, jadi nilai lebihnya bukan hanya setelah kita melaksanakan dan kita mendapatkan kenyamanan dalam mengajar, murid juga mempunyai kesadaran diri, bagaimana dia harus untuk menempatkan dirinya sendiri di dalam kelas. Jadi budaya positif ini kita mulai dari kelas kita masing-masing. Enter? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas? Kita tadi udah melaksanakan simulasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, monggo ada yang mau sharing atau berbagi? Monggo. Saya ingin cuma sedikit. Mungkin Bu, karena dalam sekolah kita dan kita itu sering terjadi yang namanya banyak seperti tadi saya bilang penerapan yang mungkin untuk mencegah anak-anak yang Ya itu dari keyakinan itu. ya, karena banyak sekali mungkin dari anak-anak itu sudah membuat keyakinan, artinya membuat kesepakatan, tetapi kadang yang tidak bisa tidak
bisa menempatkan. Itu bagaimana kita untuk mensikapi itu, karena dari yang disampaikan Bu Diti tadi kan tidak boleh dengan ucapan yang seperti itu, mungkin dengan muka yang seperti apa atau mungkin karena semua yang kita lakukan itu akan menjadi suatu hukuman. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan harus seperti apa kita menghadapi anak yang seperti itu dan bagaimana kita akan membawanya. Tadi baru sudah itu, tapi memang ini benar-benar yang menjadi permasalahan kita. Betul. Tidak hanya anak yang merasakan itu, tetapi kita sebagai guru atau sebagai manusia juga kadang mempunyai sifat yang muncul seperti itu. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Ya, kembali lagi kayak tadi. Jadi bentuknya memang segitiga. Jadi tidak ada yang keluar. Jadi memang harus segitiga itu. Jadi memang segitiga restitusi. Benar yang Ibu Puji bilang, menstabilkan itu yang memang sulit. Jadi menyadarkan anak itu posisimu di mana. Jangankan anak kita sendiri kadang juga gitu toh Bu. Ya. Nah, kadang kita juga aku gini benar. Belum tentu akunya itu benar. Karena apa? Egonya kita, bukan karena kebenaran yang ada. Jadi memang menstabilkan diri itu, menstabilkan identitas itu memang sulit. Betul Ibu Puji bilang tadi. Setelah anak itu stabil, setelah kita stabil, tahu, sadar, oh iya aku ini, oh iya aku ini. Kayak saya bilang, oh iya aku ngajar anak kelas 3. Gak bisa anak kelas 3 saya perintah. Harus saya tuntut. Jadi tidak bisa melulu seperti anak kelas besar. Memang harus saya tuntut. Jadi memang kita itu menstabilkan identitas itu memang yang sulit. Ya, setelah kita sadar, setelah kita bisa anak itu menempati dirinya sendiri, setelah dia tahu, oh iya, aku ini SD kok aku ya yang ini? Ya itu tadi, karena apa? Kita mengharapkan motivasi itu dari diri sendiri, bukan dari lingkungan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, lingkungan itu juga mempengaruhi. Eksternal itu pasti mempengaruhi. Makanya diminta untuk yang motivasi yang ketiga, dari diri sendiri dulu, setelah itu baru dari lingkungan. Kalau memang udah stabil identitasnya, maka yang kedua dan ketiga, seperti tadi Bu Puji bilang itu bisa dituntut, maksudnya bisa dinututi gitu ya, bisa dilaksanakan. Memang ini kok Bu, istilahnya kayak buah si malakama untuk kita. Bukannya buat ini ya, sebenarnya sih prinsipnya itu kan memang memanusiakan manusia itu tadi. Jadi kayak misalnya kita menghukum itu kan tidak memanusiakan mereka. Jadi memang kita intinya itu memanusiakan mereka. Jadi memang kita lihat kodratnya dia, kita lihat dia itu sebagai apa. Memang sulit untuk istilah namanya ini paradigma baru ya Bu ya. Ya itu dia, paradigma baru pasti ada pro dan kontra, dan pasti ya jika sudah menjalankan itu pasti bilang pena. Karena yang setelah yang saya ikut ini di CGP itu fasilnya, terus yang instrukturnya, mereka itu bilangnya enak. Kurikulum Merdeka itu pena. Mengajar kita sakarku, masuk dalam arti sakarku itu dalam artian ini ya, positif ya, bukannya negatif. Jadi kita mau bawa kemana anak itu kita bebas, dan anak itu lebih diharapkan dengan kebebasan dia itu dia kembali ke alamnya, ke kodrat alamnya dan ke kodrat zamannya, bukan ke egoannya dia.
Jadi memang kita itu juga menyadarkan kowe iki manusia loh. Bukan kowe iki sing tak suruh-suruh kudu manut ngene-ngene bukan. Jadi memang itu ya, jadi ini ya Bu, memang kita harus pertama itu memang memanusiakan mereka, mengembalikan kodratnya dia sebagai manusia, di mana dia punya kodrat alamnya sebagai latar belakang dia lahir di mana, lingkungannya bagaimana, itu kita juga harus tahu. Setelah menstabilkan itu, yang lain bisa diatasi. Begitu ya Bu. Terima kasih. Kemudian penyambung ini tadi itu kan ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, peraturan itu beda. Nah, makanya kalau keyakinan itu sama dengan kesepakatan. Sama tidak? Sebenarnya kita kesepakatan dulu. Kayak ini buat sepakat dulu. Jadi sepakat, kamu buat si A, si B, si C. Karena dari kita tadi kan kita ini semua mengungkapkan keinginanku. Nah setelah itu menjadi kesepakatan. Gitu loh, jadi bukan punya gue ini untuk punya aku, tidak. Itu kesepakatan. Sudah menjadi kesepakatan kita. Setelah itu kita kelompokkan menjadi keyakinan. Keyakinan itu lebih universal, bukan punyanya. Ini buku sih nulis baru, tidak. Itu menjadi keyakinan, jadi untuk semua. Jadi keyakinan kelas itu lebih universal. Kesepakatan itu diriku sendiri yang memberi ide. Jadi memang beda. Jadi keyakinan itu lebih bersifatnya universal untuk semua. Iya, menyeluruh untuk semua. Terus yang mau saya tanyakan, posisinya ketika kita ada peraturan kelas, kan ada dari peraturan kelas yang kita punya. Iya. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Ketika misalnya dengan keyakinan kelas tersebut atau pakai segitiga restitusi tadi, ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, kita kan kembali ke situ. Istilahnya Keyakinan dulu, keyakinan dulu. keyakinan. Terus fungsi dari peraturan Itu tidak. Nah, berarti saya mau tanya Peraturan itu, gunakan atau tidak? peraturan itu kan bukan kesepakatan antara murid. Murid itu tidak punya andil di sana. Ya, berarti setelah kita seandainya kita menerapkan keyakinan kelas ini, berarti otomatis peraturan itu sudah ditiadakan. Maksud bukan dalam artinya tidak ditiadakan, tapi kita lebih mengacu kepada keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas. Karena apa? Ini yang kita sepakati bersama. Ya, maksudnya ya kan ada keyakinan. Iya, saya. Terus ada peraturan kelas. Ah. Kan dua sama sekali ini aturan ya. Aturan Iya. kelas atau tidak. Ketika misalnya ada anak yang melanggar, Iya. ya kan sudah kita solusinya adalah menggunakan segitiga restitusi. Iya. Padahal kalau namanya peraturan kan biasanya ada sanksi. Iya. Sanksi itu kan sudah Tidak. termasuk hukuman. Sudah tidak. Berarti secara Iya. tidak langsung kita Harus buat keyakinan, berarti tambahan Iya. tidak usah tidak memerlukan Iya. Jadi gini Bu, peraturan kelas. peraturan kelas itu kan dibuat tidak melibatkan pihak yang melakukan gitu loh. Ya. Jadi ini kan iya. Jadi kita seandainya kita Jadi memang peraturan itu memang ada. Tapi jika diterapkan itu akan merugikan salah satu pihak. Pertama, ya toh? Terus yang kedua, itu dia tidak tahu. Ya bisa dia tidak tahu? Bisa kalau dia tidak membaca, nggak tahu. Kalau peraturan maksudnya, aku ngerti kok orang membaca, iya nggak? ya makanya Nah, inti yang mau saya tanya. Iya. Ketika kita menggunakan paradigma baru ini, kita kan sudah membuat seperti ini. Iya. Berarti peraturan itu boleh dong ditiadakan masalahnya. Iya, tidak digunakan. Iya. Tidak digunakan. Makanya kan saya bilang, kalau misalnya kita di kelas itu lebih baik ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas karena ini yang kita sepakati bersama. Iya. Makanya kalau memang kita bisa itu buat sebanyak-banyaknya sehingga ada beberapa yang bisa mencapai. Karena itu nanti sifatnya universal, bukan personal. Nah, yang mau saya tanyakan kan, Iya. kita paradigma baru tidak memang manusia Iya. tanpa adanya hukuman. Berarti peraturan kelas itu kan peraturan. Iya. Kalau masuk kalau ada yang menulis ada apa misalnya? Iya. Bisa tidak? Nah, kalau misalnya kita pakai restitusi, yang kayak misalnya anak terlambat 5 menit, misalnya ya sudah belajar nih, sudah belajar dia baru datang 20 menit. Kita bisa dengan keyakinan kelas yang kita buat, anak
anak itu bisa diberikan tambahan waktu 20 menit selama dia terlambat itu pulang agak telat. Jadi misalnya pulang jam 12, dia datang jam 7.20 gitu ya, 20 menit. Dia nanti pulangnya 12.20. Gitu loh. Itu kan untuk apa yang berlaku restitusi ya. Jadi ya, jadi anak itu kehilangan waktu, tapi kita kembalikan di akhir. Kita paham ya? Iya, jadi penambahan untuk dia yang waktunya berkurang. Iya, itu. Iya, itu kan tidak, maksudnya tidak bukan penghukuman, gitu, bukan menghukum mereka. Tapi Iya, karena dia sudah kehilangan waktu untuk belajar, makanya tak kasih waktu di belakang. Gitu, penyamarannya. Iya, gitu, maksudnya seperti itu. Jadi tidak mengurangi. Gitu, aku ki kudune sinau iki, mau ki aku entok. Nanti kamu pulang terakhir belajar ini sama saya. Gitu. Jadi seperti itu. Ya Bu Puji? Bisa diterima? Bisa diterangkan gitu ya? Ini misalnya seperti ini, Iya. itu ya diaturkan karena hubungannya dengan apa sekitar generasi gitu sih yang tadi misalnya datang terlambat, Iya. setengah jam lah paling. Iya. Nah kemudian di belakang bapak ibu guru itu memberikan tambahan waktu. Iya. Nah, kalau seperti itu bisa dong nanti satu apa namanya satu boleh dong pada terlambat akhirnya mundur kan? Ya itu kan nanti kembali ke keyakinan kelas kita Bu. Keyakinan kelas kita apa bunyinya? Tepat waktu. Berarti tepat waktu tidak ada terlambat. Kalau namanya terlambat itu pasti dia ada alasannya. Dan ya itu dia pakai menstabilkan dulu dengan segitiga restitusi dan kayak Bu Jida tadi hukumannya apa? Itu kan kalau karena kita merasa mengurangkan kayak anak itu merasa berkurang haknya untuk belajar. Nah kita penuhi di akhir. Tapi kalau misalnya kayak kita untuk pagi kan kita baris itu ya, itu kan untuk tujuannya karakternya disiplin, gitu disiplin tertib itu toh. Tapi pas saat masuk ke kelas itu mulai jam berapa? Itu yang dihitung jam pembelajaran kita di kelas, bukan pas saat baris itu dia. Jadi beda ya waktunya, maksudnya waktu kedatangan belajar. Waktu kedatangan beda. Kalau kedatangan macam-macam. Betul. Ada mungkin yang setengah jam, 1 jam sebelumnya. Betul. Waktu untuk yang kita gunakan kesepakatan belajar. Tapi itu belajar. Kalau misalnya karena ini tadi kesepakatan sekolah, nanti ya mungkin tidak hanya murid, tetapi semua warga sekolah. Jadi mungkin kedatangan guru, kedatangan murid dan artinya aktivitas guru. Iya. Dan aktivitas murid itu sama. Iya. Oke, monggo Bu Indah sih. Ini itu tadi kalau kan berhubungan dengan waktu. Kalau waktu kita bisa menambahkan di akhir. Iya. Tapi kalau sekarang yang ini berhubungan dengan sikap, gimana? Ya itu tadi balik lagi ke segitiga restitusi. Kayak misalnya tadi kan dia menstabilkan dulu. Kalau kayak misalnya kalau udah contohnya udah sih maunya Misalnya gini, bullying ya. Misalnya ada anak yang merasa terbully. Terus di situ juga mungkin ada keyakinannya ya. Terus nanti untuk untuk tindak lanjutnya itu ya balik ke restitusi itu Bu. Jadi kita menstabilkan anak, menyadarkan anak apa yang sudah kamu lakukan itu salah. Bukan menyalahkan ya, kita menyadarkan dia. Oh ya, aku sudah mengejek dia. Oh ya, aku salah. Jadi kita menstabilkan identitas dia. Setelah menstabilkan itu kita menanyakan dulu salahmu di mana. Kan biasanya anak kadang, "Ora kok Bu, aku ora salah gini-gini." Misalnya membela ya Bu ya, membela diri. Betul, kamu nggak salah. Kita kan istilahnya kayak konfirmasi ya Bu ya, jadinya konfirmasi. Kita konfirmasi ke dia apa yang sudah dia lakukan. Terus setelah itu baru kita ke anak keyakinan kelas kita itu seperti apa toh
kayak kita apa ya? Jadi kayak kita kayak seperti psikolog ya Bu ya. Jadi memang menyadarkan anak, terus memberikan doktrin positif supaya dia itu sadar dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena peraturan. Berarti itu nanti guru itu mencari cara tersendiri agar anak itu menyadari akan kesalahannya. Iya, jadi memang dituntutnya seperti itu, bukan Mencari. mencari. Memang kita hanya menyadarkan keyakinan tadi. Harus opo. Oh ini penting menyatukan apa? Menstabilkan identitas. Mengembalikan anak biar Kamu itu tuh sebenarnya itu kayak ini. Kamu itu kalau tidak berbuat seperti itu kan Nah, Nah, jadi kita stabilkan dulu dia. Jadi anak yang, oh iya, aku anak yang gini. Oke. Memang kita harus belajar seperti itu. Nanti besok belajar untuk ibaratnya kalau kita mengendalikan diri untuk hal menggiring anak yang tadi. Betul. Jadi menggiring anak harusnya kita biasanya kan anak yang mau kita harus menyadari diri. Jadi kita harus stabil dulu. Stabil gimana ya? Mau menstabilkan orang lain Betul itu. Iya, harus stabil ya. jadi kita memang ini. Siapa saya seorang guru. Ini amal-amal ingat keyakinan. stabilkan diri. Makanya ini nanti setelah dibuat itu ditempelkan di kelas yang besar, jadi anak itu bisa terbaca setiap hari terus tertanam di dalam. Betul. Besok itu muridnya lebih bagus bahkan. Aku ingin Iya. kelasku guru tidak marah-marah. Bisa jadi. Boleh. Artinya kalau misalnya guru tidak marah-marah, artinya apa? Suasana kelas menyenangkan. Bisa seperti itu. Berarti besok kita coba di sekolah ini kita buat dari bareng-bareng, misalnya dari kelas 1 sampai membuat 3 pernyataan yang sesuai dengan keinginannya. Iya, jadi per kelas atau Bu? Enggak per kelas, kalau enggak ya bareng-bareng nanti kumpulkan dari satu. Jadi kesepakatan sekolah. Jadi kesepakatan murid bersama. Bersama dan dulu itu maunya seperti apa, nanti kita buatkan momentum. Boleh. Jadi nanti kita buat jadi keyakinan. Keyakinan murid Bersama. keyakinan murid SD Negeri Kuang, bukan keyakinan kelas 3. Jadi keyakinan murid SD Negeri Kuang. Gitu kan intinya. Nanti jadi kalau misalnya kita buat jadi kalau visi-visi, tetapi di situ pakai keyakinan kita untuk apa di sini. Masuk di sini itu kita harus apa kan sesuai dengan kita itu mau apa sesuai dengan hatinya nurani tadi dituliskan. Bisa jadi ini ya, jadi agenda kita ya itu. Jadi di sini tak tambahin jadi Berarti besok semua guru membagikan sini tinggal mau. buat kenal membuat keyakinan murid SD Negeri Kuang. Ini ya, jadinya ya. Nanti kita benar-benar kita praktekkan, kita buat mungkin menyita waktu ya sekitar 1 jam ya. Tapi ini satu waktu menyita waktu 1 jam itu sebenarnya bermakna besar untuk pembelajaran anak. Iya. Karena itu benar-benar terdiri dari anak. Iya, jadi mereka merasa dilibatkan Bu. Jadi memang oh iya, aku yang urun rembut, aku sing apa usul, berarti aku sing butuh tanggung jawab. Itu sudah misalnya seperti kita bisa dokumentasi di sini membuat itu kita bareng di misalnya di halaman atau di yang Boleh kalau kan di komunitas sini juga ya perkelas nanti itu seperti itu nanti kita buat harus sudah jadi nanti kita momentum. Iki wacana nggih, wacana. Nanti juga untuk mengurangi hal-hal yang negatif tadi kan paling Betul. Ya itu dia kan karena kita libatkan, dia kan otomatis oh ya kemarin si A oh ya si A seperti itu, si B seperti itu. Jadi memang kesadaran diri sendiri bukan karena peraturan bunyinya seperti ini harus saya patuhi.
Oke. Enten malih? Cukup? Oke. Oke. Ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan dari ilmu yang saya dapatkan di CGP Angkatan 9. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan kita bisa tindak lanjuti agenda kita membuat keyakinan murid SD Negeri 2 bersama-sama di suatu waktu yang nanti kita jadwalkan kemudian hari. Dari saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Yang baik silahkan diambil, yang buruk jangan diambil. Itu hanya kesalahan dari diri saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.